Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Nah, ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Terima kasih Mas, jazakallah khairan. Masih melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu yang populer di Indonesia. Redaksinya ma khalatatis shadaqatu au qala az-zakatu malan illa afsadathu. Tiadalah bercampur apa as-shadaqatu sedekah, au qala atau ada yang mengatakan, atau beliau bersabda az-zakatu zakat, maksudnya malan suatu harta, tiadalah mencampuri sedekah itu pada satu harta atau zakat itu pada satu harta illa afsadathu, kecuali zakat itu pasti akan merusak harta tersebut. Kalau dibilang hadis di sini ya, versi yang di buku ini lemah. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Utsman bin Abdurrahman Al-Jumahi berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha secara marfu. Kalau sanadnya marfu terangkat sampai ke sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi cacatnya adalah Utsman bin Abdurrahman Al-Jumahi, orang yang disepakati atas kelemahannya. Tadi karena lemahnya hafalannya.
Berkata Abu Hatim, hadisnya boleh ditulis namun tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Ini menurut penulis buku ini. Saya mau sampaikan penjelasan tentang masalah ini. Kan saya sering sampaikan ya, kalau ada hadis yang dhaif sangat mungkin maknanya adalah sahih. Kalau sekali waktu Bapak Ibu baca fikih sunnah Said Sabiq di pembahasan tentang zakat, di situ beliau mengutip pernyataan para ulama tentang zakat ya. Zakat itu rumus dasarnya pada tepat waktunya itu harus dikeluarkan. Zakat itu boleh dipercepat, pada tepat waktunya harus dikeluarkan. Diperlambat kalau sengaja tidak boleh, itu zakat. Saya ulang ya, zakat itu dipercepat boleh. Contoh gini, misalnya Pak Farid haulnya, perputaran tahunnya zakat itu Ramadan, misalnya gitu ya, Ramadan. Nah, bulan Sya'ban itu ada kerabatnya Pak Farid yang miskin misalnya gitu ya, itu lagi butuh dana, entah itu untuk apa, pokoknya butuh dana. Sementara kan harusnya Pak Farid ngeluarin zakatnya kan Ramadan, perputaran haulnya 1 tahunnya itu. Ya udah saya percepat deh, mumpung ada saudara yang lagi butuh nih. Jadi boleh. Jadi zakat itu boleh dipercepat, boleh, tidak apa-apa. Nanti pas Ramadan dihitung lagi. Nah, itu bayar yang sisanya saja. Misalnya kemarin di bulan Sya'ban sudah keluar 5 juta. Karena ceritanya ini Pak Farid zakatnya 100 juta ceritanya. Amin Allahumma. Nah, terus begitu Pak Farid ya kan ceritanya kan, amin dulu aja Pak ya. Dan amin dulu aja. Ya mau saya doakan punya istri lagi ya. Siapa tahu kalau masih rezekinya Pak ya. Nah. Lanjut. Jadi saya ulang ya. Jadi nanti di Ramadan yang haulnya itu dihitung lagi kan. Nah, ketemunya 100 juta tadi itu. Karena yang 5 juta sudah dibayar, sisanya berarti tinggal mengeluarkan yang berapa? 95 juta. Ini misalnya. Nah, jadi itu contoh mempercepat zakat. Dan ini pernah Nabi melakukannya kepada sebagian para sahabatnya untuk agar mengeluarkan zakat lebih awal. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pada tepat waktunya harus. Nah, saya ulang, pada tepat waktunya itu harus. Misalnya Pak Farid tadi kan bulan Ramadan. Tepatnya misalnya tanggal 25 Ramadan atau tanggal 15 Ramadan lah, terserah. Kalau 25 Ramadan menjelang Id, takut mustahiknya sudah pada pulang kampung misalnya gitu ya. Kecuali tahun ini nggak ada pulang kampung. Nah, terus singkat kata singkat cerita, Pak Farid misalnya mengeluarkan zakat itu nanti aja lah, tidak boleh. Harus yang tepat waktu itu harus disegerakan. Mensegerakan zakat itu penting. Kenapa? Karena kalau kita dengan sengaja memperlambat, yang saya bilang nggak boleh tadi karena malas. Betul, karena kalau ada udzur tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada udzur tidak boleh memperlambat zakat itu. Kenapa? Karena pada waktu di mana harta zakat itu harus dikeluarkan, berarti pada harta kita itu ada hak orang lain yang belum keluar, gitu loh. Saya ulang ya, pada harta kita, pada yang saatnya harus dikeluarkan, kok tidak dikeluarkan, berarti di dalam harta kita bercampur dengan hak orang lain. Berarti saat kita makan, di makanan yang kita makan itu di dalamnya mengandung hak orang lain. Ketika kita pakai baju, beli baju, kita pakai baju yang kita pakai termasuk untuk sholat ini, di dalamnya bercampur dengan hak orang lain. Kita tidur di rumah itu adalah harta kita yang di dalamnya berarti bercampur dengan hak orang lain. Nah, karena ada hak orang lain yang belum dikeluarkan, itu ibarat kotoran yang bisa merusak harta kita yang pokok itu. Maka gini caranya, begitu masuk haulnya 1 tahunnya,
Zakat itu segera keluarkan. Wis ya Allah, ini saya naikkan zakat mal saya. Keluarkan dulu. Yang penting pisah dulu dari harta kita. Soal pendistribusiannya kepada mustahik itu tidak harus langsung habis. Kecuali zakatul fitri. Kalau zakatul fitri memang asal muasal peruntukannya adalah supaya fuqara masakin bisa makan saat lebaran, saat Idul Fitri. Makanya kalau zakatul fitri pendistribusiannya harus segera sebelum sholat Id. Itu seperti itu. Tapi kalau zakatul mal itu tidak harus habis seketika. Jadi begitu Pak Farid tadi keluarkan zakatnya yang 100 juta, 100 juta itu tidak harus habis seketika. Begitu keluar enggak. Yang penting pisah dulu Pak, uang itu. Keluar dulu dari pokok harta Bapak 100 juta tadi itu, diniatkan sebagai zakat, pendistribusiannya bahkan bisa sampai 1 tahun itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena sasaran kita mustahiknya memang seperti itu. Contoh, ini mustahik saya, ini anak yatim miskin ini, sekolahnya saya biayai. Pakai zakat itu bisa saja kita mengeluarkannya setiap bulan atau setiap semester atau apalah. Yang penting anak ini terbiayai sekolahnya. Kalau dulu para sahabat membiayai itu kan sampai, kalau laki-laki itu yang mandiri, kalau perempuan sampai menikah. Jadi zakatul mal yang sudah kita keluarkan itu tidak harus habis seketika, itu enggak. Makanya dulu kalau di negara-negara Islam itu ada namanya baitul mal, rumah harta. Salah satunya itu ya zakat itu yang tidak langsung habis pendistribusiannya. Kenapa? Karena didaya gunakan sesuai dengan keperluan fuqara masakin yang kadarnya itu bisa sampai produktif dan atau solutif. Itu di masa kejayaan Islam itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, zakat itu saya ulang ya, pada tepat waktunya harus dikeluarkan. Terus pada ketentuan mau dipercepat silahkan. Pada ketentuan mengakhirkan dengan sengaja tidak boleh. Kenapa tadi? Karena di dalam harta kita ada hak orang. Jadi hadis ini walaupun dhaif tapi maknanya sahih. Jadi memang tidak boleh kata para ulama dengan sengaja mengakhirkan zakat karena malas, itu tidak boleh. Kecuali kalau karena udzur ya. Kalau karena udzur. Misalnya Anda mau ngeluarin zakat, Anda lagi kena lockdown di Eropa kan, saya baca di medsos ada beberapa orang yang gak bisa ketemu dengan suaminya gara-gara pas rame-ramenya Covid itu suaminya lagi di luar negeri kena lockdown, gak bisa pulang ke Indonesia misalnya. Nah ini padahal itu waktunya ngeluarin zakat misalnya, sementara dia nggak bisa ngeluarin karena ada udzur tadi itu. Atau mungkin muzakinya lagi sakit, keluarganya panik, terus kemudian nggak sempat ngitung zakat, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena bukan sengaja, tapi karena ada sebab. Tapi kalau sengaja tidak boleh. Karena dikhawatirkan harta kita bercampur dengan hak orang lain. Saya ulang ya, yang penting apa tadi? Pada tepat waktunya keluarkan. Itu seperti itu. Kalau ini contoh aja untuk hati-hati misalnya haul Anda itu 25 Ramadan. Ya udah, tanggal 15 Ramadan mulai dihitung dah zakatnya. Sehingga nanti pada tepat waktunya bisa kita keluarkan. Ya, kalau 100 juta kan ya 10 hari cukup lah Pak ngitung ya Pak ya. Cukup lah, cukup insyaallah. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Kecuali kalau 100 jutanya 100 juta US dollar. Nah, itu agak banyak. Pun ini ya diantara ketentuan tentang masalah zakat tadi. Terus kemudian berikutnya, ini kalau dibilang hadisnya lemah juga. Tapi hadisnya tadi walaupun lemah tapi maknanya sahih ya. Sependek yang saya pahami dalam pembahasan di fikih sunnah Sayyid Sabiq yang saya ketahui. Terus kemudian berikutnya redaksinya ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha az-zakatu. Ittajiru dagangkanlah fi amwalil yatama harta anak-anak yatim itu la ta'kuluha az-zakatu agar tidak dimakan oleh zakat. Kalau dibilang hadis lemah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Daruqutni dari jalan Musanna bin Sobah dari Amr bin Shu'aib
dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu'. Kalau sanadnya ngangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi berkata, sanad hadis ini dipertanyakan karena hadis Musanna bin Sobah lemah. Hadis ini memiliki beberapa penguat, namun semua sanadnya lemah sehingga tidak bisa mengangkat derajatnya. Ini saya juga nggak tahu ini kok bisa tidak bisa mengangkat derajatnya. Kalau yang saya tahu dalam ilmu hadis ya, dalam ilmu hadis itu kalau hadis lemah selama perawinya nggak fasik ya, itu kalau jalur periwayatannya banyak, penguatnya banyak, itu hadisnya bisa naik derajatnya menjadi hasan bi ghairihi. Kalau ngomong soal riwayat ini, yaitu dagangkanlah harta anak yatim agar tidak dimakan oleh zakat. Ini mohon maaf ya, sependek yang saya pahami memang anak-anak yatim itu hartanya itu kan dikelola untuk kemaslahatan anak-anak yatim itu. Maka kafilul yatim, orang-orang yang menanggung atau memelihara atau merawat anak-anak yatim, dalam konteks hadis ini adalah orang-orang yang diberi amanah harta oleh para dermawan untuk memelihara anak-anak yatim. Nah, anjurannya adalah agar harta itu diputar dalam perdagangan agar tidak habis oleh zakat. Karena kalau misalnya mohon maaf, si anak yatim ini misalnya ya, itu punya harta sebut saja 100 juta. Terus kemudian tiap tahun kalau nggak pernah diputer, nanti kan lama-lama uang ini habis. Kenapa? Karena dikenai ketentuan zakat 2,5% terus menerus. Maka seorang yang mengelola harta anak yatim itu diperintah untuk memutar uang itu agar tidak habis oleh zakat. Maksudnya itu diantaranya. Walaupun sebenarnya mana qasat malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Tapi perintah ini masuk di akal. Di samping secara hukum juga dibenarkan. Itu mengelola harta anak yatim agar lebih diberdayakan, agar tidak habis oleh apa tadi? Zakat. Kenapa? Oleh bayar zakat. Kalau bayar? Agar tidak habis oleh bayar zakat tiap tahun. Iya, agar diberdayakan. Makanya gini, ini lanjutannya ya. Kalau misalnya ini tapi ya, misalnya di antara jenengan itu ngurus misalnya rumah yatim gitu, atau termasuk orang yang mendapatkan amanah dana untuk mengelola harta anak yatim, itu sebisa mungkin uang itu jangan hanya diam yang akhirnya itu habis itu loh Pak. Jadi kalau sekiranya bisa uang itu diputar pada usaha yang menghasilkan, sehingga kemudian anak-anak yatim itu hatinya terus berkembang gitu maksudnya. Nah, cuman jangan salah investasi juga. Nanti investasi potong. Nah, malah alih-alih dapat untung malah bangkrut. Naudzubillah min dzalik. Itu juga harus hati-hati juga. Makanya saya perhatikan di beberapa pesantren-pesantren mandiri terutama ya. Itu biasanya supaya mandiri pesantren itu, terutama kalau yang untuk fuqara masakin yang rata-rata free itu bebas itu, gratis itu. Itu rata-rata pesantren itu memberdayakan lahan kayak persawahan, memberdayakan untuk peternakan ikan misalnya, atau peternakan kambing, itu, ayam macam-macam. Supaya apa? Supaya terus muter uang itu, nggak habis begitu saja. Dan itu boleh. Jadi seorang kafil yatim, seorang yang menanggung kehidupan anak-anak yatim, yang diamanai harta anak-anak yatim, boleh mengusahakan harta anak yatim itu agar terus berkembang dan tidak stuck berhenti di situ. Makanya kan saya ulang ya, kalau pengelola pesantren, terutama pesantren du'afa misalnya ya, itu biasanya memang hartanya ya tadi diberdayakan. Kalau yang saya tahu di beberapa tempat itu di persawahan, peternakan, yang notabene insya Allah boleh dikata hampir jauh dari kebangkrutan lah. Tapi kalau Anda investasi di tambang, investasi di bursa efek atau investasi di pasar uang, ya itu deg-degan juga ya. Spot jantung macam-macam. Sok-sok alih-alih menguntungkan malah bangkrut. Kecuali kalau memang Anda betul-betul ahlinya ya silahkan.
Tapi kalau uang umat itu sebaiknya memang harus hati-hati ya, tidak boleh sembarangan. Apalagi itu uang masjid yang notabene adalah uang umat dalam hal ini. Itu harus hati-hati. Terus kemudian yang ketiga, kita baca 3 insyaallah. Ini kalau dibilang hadis, ini hadisnya palsu kalau dibilang hadis. Khairukunna atwalukunna yadan. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Kalau di kita panjang tangan maksudnya suka mencuri kalau kita. Kalau di Arab itu panjang tangan itu maksudnya dermawan, suka menolong. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Khatib dan Ummu Aswad dari Maniyah dari hadis Abu Barzah. Berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Dan suatu hari beliau bersabda dengan lafaz di atas. Sebagian ulama mengatakan sanadnya lemah karena kemajhulan Maniyah Al-Hafidh. Al-Hafidh berkata keadaannya tidak dikenal. Yang benar kisah ini adalah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kalau ini sahih ini. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Itu yang betul, redaksi yang betul. Yang paling cepat menyusulku wafat di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Jadi yang paling cepat menyusul aku setelah aku meninggal itu adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Saya tidak tahu maksudnya panjang tangan di sini apa, tapi kalau saya memahami di sini maksudnya panjang tangan itu adalah dermawan. Para istri Nabi itu semuanya dermawan. Para istri Nabi itu semuanya dermawan. Ya kalau maknanya bagaimana yang pas saya kurang tahu, saya nggak berani mengira-ngira atau mengarang-arang. Tapi yang pasti kalau dimaknai dengan dermawan, semua istri Nabi itu dermawan. Karena nanti kalau kita maknai yang lain ya wallahu alam bisawab. Siti Aisyah itu orangnya sangat dermawan sekali, tapi beliau kan meninggal 40 tahun sepeninggalnya Nabi baru meninggal. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kan ketika Nabi wafat usianya baru sekitar 18 ya. 18 tahun. Karena beliau menikah dan serumah dengan Nabi itu di tahun kedua Hijriyah, usia 14 masuk ke 15 tahun. Beliau lahir pada saat Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul itu usia 40 tahun. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kalau Siti Aisyah, Siti Fatimah lahir kan saat Ka'bah dipugar. Nabi usia 35 tahun. Berarti Siti Aisyah itu ketika wafat 23 tahun Pak usianya. 23 tahun. Jadi Nabi kan berdakwah selama 23 tahun. Nabi wafat berarti Siti Aisyah usia berapa? 23 tahun. Beliau usianya itu 60-an tahun Siti Aisyah itu. Jadi beliau wafat kira-kira 40 tahun setelahnya. Ya, itu apakah kita mau mengatakan bahwa Siti Aisyah itu orangnya enggak dermawan? Ya enggak, orangnya sangat dermawan. Siti Aisyah radhiyallahu anha orangnya sangat dermawan. Dan mungkin kalau enggak dermawan. Maka terus kemudian makna hadisnya yang tepat saya enggak berani ya mengira-ngira, tapi yang pasti seluruh istri Nabi itu dermawan. Karena di antara ciri kekasih-kekasih Allah itu adalah orang yang dermawan itu. Wallahu alam bisawab. Ya, saya kira itu. Ini di online ada yang nanya ini. Pak Iwan Satriawan. Assalamualaikum, kalau ikhtiar usahanya berkembang. Alhamdulillah. Ya betul. Kalau mau usaha, insya Allah usahanya berkembang. Insya Allah. Ya. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Berapa bulan kita libur, Pak? 3 bulan ya. Monggo Pak, monggo Pak. Mendengar bicarakan ini, saya membaca Islam itu harus seorang yang administratif. Administrasinya harus kuat. Karena di situ pasti ada catatan. Kan zakat itu tadi dalam contoh 1 juta keluar 5
di dalam transaksi perdagangan ini dibutuhkan seorang administrator yang handal, yang rapi gitu ya, tercatat semuanya. Nah pertanyaannya, apakah pada waktu itu sahabat-sahabat kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan yang tingkat kekayaannya itu jauh, apakah punya departemen administrasi, accounting atau finance? Terus sudah? Baik. Ada, Pak. Jadi saya ulang ya. Di masa Nabi itu justru peran itu diberikan kepada ahlinya masing-masing. Ini menarik ya. Kayak kenapa sekretaris utamanya Nabi. Kalau sekretaris Nabi itu jumlahnya ada 60-an orang. Ada yang pernah menginventarisir data sekretarisnya Nabi itu ada sampai 60-an sahabat. Tapi utamanya kan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Rupanya Zaid bin Thabit ini orang yang ahli di bidang bahasa. Beliau itu belajar bahasa Parsi itu hanya 7 hari. Iya, hanya 7 hari itu sudah menguasai bahasa Parsi. Ceritanya kan gini, Nabi itu kan kalau kirim surat ke raja-raja Persia, Romawi kan harus pakai bahasa-bahasa Persia kan, tuh yang Persia itu kan. Terus Nabi itu selalu mengundang penterjemah. Penterjemah itu dari kalangan orang-orang Yahudi. Lama-lama Nabi itu khawatir, bukan seudon tapi waspada aja. Nabi kan tidak mungkin seudon, tapi waspada harus kan. Nabi ada kekhawatiran kalau nanti isi surat itu dipelintir gitu loh. Nah, maka terus Nabi bilang sama Salman Al-Farisi, Salman kamu belajar ilmu bahasa Persia. Maka kata beliau, saya akhirnya mempelajari bahasa Persia hanya dalam waktu 7 hari. Saya menguasai bahasa Persia itu. Makanya Nabi memilihnya sebagai ahli di bidang bahasa, menjadi salah satu sekretaris utamanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau satu. Yang kedua, ketika pembangunan Masjid Nabawi sama Kuba itu, Nabi kan bertanya, siapa ahli di bidang tanah di sini? Nabi nanya, Pak. Jadi Nabi itu nggak ego, Pak. Nabi itu nanya, siapa yang ahli di bidang tanah di sini? Maka disebutlah salah satu ahli di bidang pembangunan itu. Tapi saat itu dalam hal tanah, konstruksi dan seterusnya itulah. Itu ada sahabat yang memang ahlinya di bidang itu. Sebut Bapak Zulfian. Iya, gitu misalnya gitu. Ahli teknik sipilnya gitu. Misalnya gitu. Ya, jadi singkat cerita Nabi menunjuk sesuai dengan ahlinya gitu. Terus nanti ketika bicara perang, itu siapa yang dihadapi, siapa yang dikirim pimpinannya itu bisa berbeda-beda. Makanya ketika di perang melawan orang-orang Romawi, di perang Mu'tah itu yang ditunjuk sebagai panglimanya adalah siapa itu? Anaknya Muhammad Zaid bin Haritha itu. Siapa namanya itu? Bukan. Zaid bin Haritha kan punya anak itu. Siapa namanya lupa saya? Yang masih muda 17 tahun itu loh. Siapa? Usama bin Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Itu karena beliau itu dalam tanda kutip ya dipilih karena beliau itu punya semangat untuk memerangi orang-orang Romawi gara-gara bapaknya dulu matinya oleh orang-orang Romawi itu. Nah, makanya ketika beliau menyerang perang melawan pasukan Romawi itu Usama bin Zaid ditunjuk oleh Nabi karena dia yang punya paling semangat ingin memerangi orang-orang Romawi. Dan saat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu itu jadi anak buahnya. Ya nurut Nabi yang menunjukkan. Itu seperti itu. Nah, termasuk juga nanti terkait dengan administrasi. Nah, dalam Islam ada namanya Baitul Mal. Itu orang-orang yang sudah menguasai akuntansi, orang-orang yang pasti sudah menguasai administrasi. Tertib administrasinya sudah ada. Makanya dulu apa yang akan dikeluarkan dari Baitul Mal itu semua tercatat dengan baik, Pak. Terinventaris dengan baik. Nah, dan itu sejarah mencatat bahwa kaum muslimin punya namanya apa? Baitul Mal. Jadi sudah ada, Pak, itu. Jadi accountingnya juga sudah ada. Itu seperti itu. Cuman ya mungkin enggak kayak akuntansi sekarang, Pak. Ada akuntansinya. Saya kira itu. Belum ada laptop ya. Iya, belum ada. Ya wallahu alam bisawab. Saya kira itu, Pak. Wallah. Nggih. Silakan yang lain. Monggo, Pak.
zakat itu mustahiknya di dalam Al-Quran kita baca kan ada asnaf yang 8. Jadi memberikan zakat itu harus memenuhi yang 8 jenis, atau katakanlah kita beri kepada fakir miskin, yang lainnya tidak berkenan, atau semuanya. Baik. Saya mau sampaikan gini, bahwa zakat itu kan secara umum dibagi dua ya, ada zakatul fitri, ada zakatul mal. Zakat mal, baik. Kalau zakatul mal itu memang mustahiknya ada 8 asnaf itu. Kalau zakatul fitri kan prioritas utamanya itu adalah fuqara masakin agar bisa makan saat Idul Fitri. Itu prioritasnya kalau untuk zakatul fitri. Tapi kalau zakatul mal itu kan ada 8 asnaf. Nah, 8 asnaf ini kalau memang mungkin 8-8-nya ada, dan kalau mungkin 8-8-nya dapat, kalau bisa dapat semua. Itu di fikih, Pak. Kalau bisa. Tapi kalau kita bicara per kasus, sebut saja misalnya gini. Banyak masyarakat yang terdampak COVID-19, sehingga fuqara masakinnya banyak. Sehingga untuk tahun ini zakat kita fokuskan, zakat mal ya, kita fokuskan pada pemberdayaan ekonomi fuqara masakin. Boleh? Boleh. Jadi andaikan dari 8 asnaf yang dapat hanya 1 atau 2, 3 asnaf saja, itu tidak ada masalah, Pak. Tidak harus dapat. Tapi kalau kita bicara idealnya dan sekiranya memungkinkan, itu 8-8-nya dapat bagian. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya, karena dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah di masa Nabi itu sebagai amil, beliau mendapat bagian zakat. Beliau menolak. Terus tahun depannya lagi dapat lagi bagian zakat, menolak lagi. Yang ketiga kalinya kan beliau nolak. Kata Nabi, kamu tuh jangan nolak terus. Kalau hak kamu terima. Umar bin Khattab kan merasakan radhiyallahu anhu kan merasa berkecukupan, merasa nggak perlu uang zakat lah. Ini hak kamu, kata, terima, kata Nabi. Kalau kamu mau pakai sendiri, kalau enggak kasih ke orang lain. Berarti Nabi itu bahkan kepada amilnya sebenarnya beliau tidak membutuhkan, beliau tetap ngasih. Mustahik tetap diberi. Itu menunjukkan bahwa kalau bisa Pak 8 asnaf itu memang mendapatkan bagian seluruhnya kalau memungkinkan. Tapi kalau mohon maaf ada kondisi-kondisi tertentu di mana dana zakat tidak terlalu banyak sementara fokusnya pada pemberdayaan ekonomi terdampak COVID-19 misalnya, maka ya silakan saja, tidak ada masalah secara fikih. Kita ngomong secara fikih. Wallahu alam bishawab. Boleh Pak, tidak ada masalah. Dia memprioritaskan katakanlah yang fakir miskin. Betul. Daya saudaranya banyak walaupun tidak di Jakarta ya. Iya. Boleh Pak, tidak ada masalah. Boleh. Cuman saya ulang, kalau mau bicara idealnya semuanya dapat kalau memang memungkinkan. Monggo silakan yang lain. Ini sedikit untuk kalau zakat mal ini untuk masjid bagaimana? Kalau 8 asnaf itu sependek yang saya pahami dari kalangan para fuqaha itu seluruhnya manusia. Bukan bangunan. Ya, kecuali dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi memang ada pendapat yang mengatakan boleh diberikan kepada bangunan kayak semacam masjid. Tapi dikritik oleh banyak para ulama. Karena sependek yang saya pahami, terutama ya sependek yang saya pahami, itu 8 asnaf itu dipahami oleh para ulama yang saya baca pendapatnya itu manusia semua, bukan bangunan, kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi memang ada yang membolehkan untuk diberikan kepada bangunan yang sifatnya perjuangan fi sabilillah. Tapi kalau kita bicara pakem dasarnya itu bukan bangunan tapi orang. Nah, tapi kalau bangunan itu untuk kemaslahatan orang banyak, terutama mustahik zakat, itu boleh. Ini contoh ya. Kekeringan terjadi di Gunung Kidul. Orang butuh air. Sehingga kita dengan dana zakat kita bangun proyek pengadaan sumur yang sekiranya masyarakat terpenuhi airnya. Ya itu boleh, pakai dana zakat boleh.
Kenapa? Karena nanti itu untuk kemaslahatan masyarakat. Bisa dipahami maksudnya? Nah, itu seperti itu boleh, tidak ada masalah. Jadi untuk kemaslahatan masyarakat itu boleh. Atau kita buatkan kayak semacam pasar. Ini banyak orang yang punya hasil bumi tapi nggak punya pasar. Kita buatkan dia pasar. Kita belikan dengan dana zakat kita agar orang bisa berjualan di situ, terutama fuqara masakinnya. Nah, itu boleh Pak, silakan, tidak ada masalah. Jadi pembelian bangunan itu untuk kemaslahatan mustahik Pak. Nah, itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Saya baca At-Taubah 60. Nggih. Masalah. Nggih. Di situ ada asnaf yang kelima itu untuk memerdekakan budak. Tidak, betul. Pertanyaannya, zaman sekarang memang masih ada perbudakan itu? Iya. Di Euro tidak ada. Kalau kita bicara undang-undangnya kan udah nggak boleh perbudakan. Tapi de facto kalau kita bicara trafficking, perdagangan manusia, masih ada sistem perbudakan itu. Walaupun itu nggak dibenarkan ya secara syariat karena cara mendapatkan budaknya nggak benar. Saya ulang ya, de facto masih ada. Dan itu menurut saya bisa kita gunakan untuk membebaskan mereka yang terjebak trafficking itu. Contoh, ini contoh ya. Saya di TV itu Dewi Huges itu pernah ditanya. Huges, tahu Huges ya? Sekarang udah langsing dia. Nah, itu ditanya dia. Beliau kan aktif di LSM itu penanganan tentang trafficking. Beliau ke Kalimantan di daerah dekat Nunuan atau mana itu. Beliau cerita di situ itu ada peternakan manusia di Kalimantan itu. Peternakan manusia. Jadi ya tidak tahu bagaimana ceritanya sekelompok wanita yang terzolimi itu ditawan di satu tempat. Mohon maaf ya, digauli. Terus kemudian lahir anak, anaknya dijual. Nanti digauli lagi, hamil lagi, anaknya dijual. Itu kebongkar itu. Itu di Kalimantan. Ya, itu yang kebongkar. Dan itu kata Huges yang seperti itu banyak. Oh, berarti ini kan orang-orang yang diperbudak kan? Diperbudak. Nah, ini kalau memang kita cukup punya dana kuat untuk bisa membebaskan mereka, bebaskan mereka. Satu. Yang kedua, belum lagi sekelompok PSK, pekerja seks komersial atau mohon maaf beberapa ya kalau orang Malang bilang balon, kalau orang Surabaya punya lonte gitu, begenggek dan seterusnya itu. Nah, sebagian mereka kan tidak murni pelacur, tidak murni PSK, tidak murni orang yang memang ingin berzina gitu maksud saya. Sebagian mereka adalah orang yang tertipu oleh mami-mami, oleh para mucikari, oleh germo-germo, naudzubillah min dzalik. Yang dari kampung anak-anak masih lugu, katanya dijanjikan bekerja di sebuah restoran, ternyata naudzubillah min dzalik dijual, naudzubillah min dzalik. Nah, ini sebagian mereka tertawan oleh, mohon maaf, kondisi seperti itu. Kalau sekiranya kita punya dana untuk bisa menebus mereka dan mereka terbebaskan dari dunia gelapnya itu boleh menggunakan dana zakat itu. Tapi saya bukan berarti membenarkan mereka itu secara hukum berarti budak, bukan maksud saya. Tapi perbudakan itu de facto masih terjadi. Iya, mirip seperti itu. Saya ulang, bukan berarti secara hukum dibenarkan karena de jure itu tidak ada. Gitu loh. Tapi kalau kita bicara de facto trafficking itu masih ada. Jangan salah. Saya mohon maaf ya, di beberapa kasus prostitusi online itu kalau orang booking pelacur itu mesti bersama dengan dia itu ada mami-mami yang menemaninya, kan seperti itu. Apalagi kalau yang kelasnya 200 juta yang kapan hari rame-rame itu ada apa? Kok tahu ya? Saya malah nggak tahu saya malah. Ya itu maksud saya. Itu ada mami-maminya, jangan salah itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kok mau bayar 80 juta kursi umum padahal. Ya, monggo silakan. Yang lain kalau ada. Oke, monggo. Negara yang dalam kata bumi ini menghasilkan minyak itu juga Allah meminta mengeluarkan zakat juga maksudnya
Ya, jadi gini Pak, ada zakat namanya zakat rikas, zakat tambang. Kalau zakat tambang itu seketika Pak, setelah dipotong operasional muknah. Zakatnya cukup besar, yaitu 20 sampai 25%. Termasuk di dalamnya adalah lukotoh, barang temuan. Barang temuan itu bukan terus Anda nemu duit itu bukan, tapi ada gali tanah terus nemu emas dan seterusnya. Saya mau cerita aja. Allah ini Pak Raharjo pernah cerita sama saya, Pak Raharjo. Kan beliau itu dulu kerja di Wika ya. Salah satu proyek beliau itu di Jawa Timur sana. Jawa Timur, daerah Mojokerto dan sekitarnya kan daerahnya Mojopahit itu. Itu beliau cerita. Saya sering Ustaz kalau ngerjain proyek itu, ini cerita beliau dulu ya sudah. Beliau hadir nggak? Nah, nggak hadir. Beliau pernah cerita sama saya. Saya pas ngerjain proyek di Jawa Timur itu Ustaz, saya sering sama teman-teman tuh nemu emas banyak. Teman beliau nggak pernah ngambil, beliau nggak pernah ngambil. Yang ngambil itu teman-temannya, tapi nggak dikeluarkan zakatnya, nggak dikembalikan ke negara, tapi juga nggak dikeluarkan zakatnya. Beliau cerita, itu teman-teman saya Ustaz yang ngambil harta emas itu rata-rata bangkrut semua, hidupnya itu belangsak semua. Ya mungkin karena zakatnya nggak dikeluarkan. Itu 20% Pak zakatnya Pak. Iya, itu setelah dipotong operasional. Jadi kan mohon maaf ya, yang pengalaman di tambang minyak untuk bikin satu sumur itu kan biayanya bisa sampai 1 miliar kan. Itu ya ini kan saya cuma cerita saja karena jamaah saya ada yang tukang minyak ini. Bukan tukang minyak, bukan itu, tukang gali sumur minyak itu. Itu satu sumur itu bikinnya bisa sampai habis berapa? Makanya beberapa pemain minyak itu yang kelasnya yang kelas-kelas ke bawah, kelas-kelas kecil itu nggak mau ngambil risiko bikin sumur. Mereka rata-rata membeli bekas-bekas sumur bos-bos besar itu, sehingga sisa-sisanya paling nggak kan jelas onoe walaupun karen-karen, terus nggak perlu biaya bikin sumur. Karena kalau bikin sumurnya itu satu sumur itu bisa sampai habis 1 miliar. Nah misalnya gini Pak, begitu digali dapat minyaknya, ternyata nggak sumbut sama biayanya, ya nggak kena zakat. Nah terus atau misalnya dapat tapi kan dipotong operasional, ternyata nggak sampai nisab, ya sudah nggak wajib zakat kan. Tapi kalau mencapai nisabnya maka seketika harus dikeluarkan zakatnya. Berapa? 20%. Nah masalahnya kalau minyak kan nggak sekali sedot kan, bisa sampai ya tahunan. Nah ya udah sepanjang tahun itu dikeluarkan zakatnya berapa? 20%. Tapi ya gitu, kalau mencapai tadi apa? Nisabnya gitu Pak. Maksudnya kalau Pertamina jadi bayarnya berapa banyak? Nah jadi gini, ini menarik. Apakah instansi, berarti bukan milik perseorangan ya, itu juga wajib dikenai zakat? Ini wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Beda pendapatnya ini division saya sabik ya. Ada yang mengatakan zakat itu adalah hak harta yang harus dikeluarkan. Berarti nggak peduli siapapun yang punya harus mengeluarkan zakatnya. Itu satu. Nah, yang kedua ada yang mengatakan oh tidak, ini tidak masuk dalam kategori kewajiban untuk dikeluarkan zakat kalau itu milik instansi atau lembaga, kecuali kalau itu milik perseorangan. Sehingga mohon maaf, masjid ini punya dana nggak masjid ini? Masjid ini punya dana nggak masjid ini? Masjid punya. Dikeluarkan zakatnya tiap tahun? Enggak kan? Karena bukan milik pribadi toh. Milik instansi, milik lembaga, milik yayasan dan seterusnya. Atau pesantren-pesantren. Emang pesantren yang punya dana besar mengeluarkan zakatnya tiap tahun? Enggak. Kenapa? Karena itu milik instansi, milik lembaga, bukan milik perseorangan. Tapi kalau itu milik perseorangan itu bisa satu orang Pak, bisa beberapa orang maksud saya. Misalnya PT tertentu yang itu milik beberapa orang, itu dikenai kewajiban zakat. Tapi kalau itu instansi lembaga milik pemerintah misalnya, instansi lembaga milik umat misalnya, instansi lembaga itu nggak ada kewajiban zakat di situ itu Pak. Maka saya tidak tahu Pertamina itu masuknya apa. Saya tidak tahu. Apakah ada pemilik saham di situ atau itu memang murni 100% milik negara? Katanya mau dijual. saya nggak tahu tuh. Ya, kenapa? Jadi saya ulang Pak, kalau itu milik negara, ya nggak ada ketentuan zakat sebenarnya, nggak ada ketentuan zakat. Kenapa? Karena itu milik negara. Tapi kalau
itu milik perseorangan yang investasi di situ, ada pemilik sahamnya gitu ya, maka di situ dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Baik itu dimungkinkan secara berserikat mereka mengeluarkan zakatnya atau masing-masing. Nah, jadi terserah itu nanti bagaimana caranya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak ya, sependek yang saya ketahui. Monggo. Di Indonesia itu global, pajak juga dari negara. Kemudian kita sebagai seorang Muslim zakat juga. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak itu pajak itu dikategorikan zakat gitu? Ya. Kalau Bapak nanya saya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pajak dianggap sebagai zakat itu nggak bisa. Yang betul adalah zakat ya zakat, pajak ya pajak. Di negara kita kalau kita bayar zakat melalui lembaga amil nasional yang diresmikan oleh negara lah ya, itu memang dapat potongan pajak. Akan tetapi kalau dibalik tidak bisa. Jadi misalnya dengan kita bayar pajak berarti kita dianggap sudah membayar zakat, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kalau pajak itu untuk kepentingan nasional. Sementara kalau zakat itu untuk kepentingan sosial. Artinya ada peruntukannya, ada batasan-batasannya, ada niat yang berbeda dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Memang dulu sempat ada seorang kiai namanya Pak Farid Mas'udi itu. Farid Mas'udi itu ya. Nah, itu pernah punya pendapat orang yang sudah bayar zakat itu tidak perlu, orang yang sudah bayar pajak nggak perlu bayar zakat. Tapi pendapat itu ditentang oleh banyak para ulama. Kenapa? Karena ya nggak berdasar. Itu seperti itu. Allahu a'lam. Di negara Muslim bagaimana? Ya, tetap ada zakat sendiri. Ada pajak juga. Nah, tergantung negara mana dulu. Tergantung negara mana. Karena tidak semua negara Muslim memberlakukan adanya pajak. Saudi kan baru-baru ini ada pajak. Saudi baru ini ada pajak Saudi. Sebelumnya nggak ada pajak. Sekarang sudah mulai ada pajak Saudi itu. Baru-baru ini. Itu seperti itu. Monggo, Pak. Masalah penyaluran zakat mal, Pak. Bisa nggak disalurkan kepada saudara atau famili yang tidak mampu? Sudah? Jawabannya boleh selama mereka tidak dalam tanggungan kita. Dalam tanggungan maksudnya bagaimana? Misalnya adik kita serumah dengan kita, sekolahnya kita yang biayai, makannya kita, kalau dia sakit kita yang ngobatin, baju kita yang beliin, uang saku kita yang ngasih, berarti dalam tanggungan kita. Tidak boleh. Tapi kalau dia bisa tinggal di kampung, sekali waktu aja kita ngirimin duit sama dia, hidupnya masing-masing sih. Cuman sekali waktu aja kita bantu dia, itu masih mustahik, tidak ada masalah. Jadi kalau kerabatnya seperti itu Pak, itu boleh. Malah gini, yang paling berhak atas harta kita itu adalah fuqara masakin yang dekat dengan kita, baik dekat secara jarak maupun dekat secara kekerabatan. Jadi kalau kerabat termasuk Pak, asal dia miskin. Tadi saya contohkan Pak Farid kan, misalnya ada saudara yang lagi butuh kan. Ya tadi saya contohkan Pak Farid zakatnya 100 juta tadi itu loh. Misalnya ada yang saudara yang butuh di bulan Sya'ban, keluarkan lebih awal Pak, tidak ada masalah. Saya kira itu Pak ya. Allah a'lam. Kenapa? Lebih afdal yang itu. Lebih afdal itu. Ya makanya saya ulang, yang paling berhak atas zakat kita itu adalah fuqara masakin di sekitar kita, yang dekat dengan kita, baik dekat dalam arti jarak maupun dekat dalam arti kekerabatan. Ya, saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Enggak, Pak? Pengalaman zakat zakat kami ini, zakat mal itu. Misalnya saya akan nyalurkan kepada masjid. Itu kemarin karena masalah corona apa begitu, kayaknya masjid tidak mengadakan. Nah, saya pernah tanya sama Pak Farid, ini saya belum nyalurkan gimana caranya Pak? Beliau bilang, ya salurkannya kepada orang-orang tidak mampu yang miskin Pak. Akhirnya saya inisiatif, ya nggak banyak, sampel itu berapa begitu. Pagi saya gerak jalan apa saya cari begitu ketemu pemulung begitu, saya kasih. Tapi dia nggak kesasar begitu, dan lain-lainnya sendiri. Itu gimana bisa? Baik. Intinya satu Pak, mustahik intinya. Jadi kalau Bapak ketemu sama pemulung, kalau menurut Bapak dia mustahik, kasih. Tapi kalau menurut Bapak dia kayaknya berkecukupan, jangan. Nah, jadi ukurannya apa? Ma'ruf. Ma'rufnya Bapak, menurut Bapak ini orang miskin apa tidak? Makanya gini, miskin di Brunei dengan pengertian miskin di Indonesia itu bisa beda.
Iya. Ya, jadi saya ulang ya, miskin di Brunei, Darussalam dengan miskin di Indonesia itu pengertiannya bisa beda. Standar miskin orang Malaka sini, Malaka Utara dengan standar miskin orang Pondok Indah itu bisa jadi beda. Betul, ya itu ma'ruf namanya. Makanya Bapak nggak salah. Jadi kalau Bapak gerak jalan olahraga pagi, terus Bapak lihat ada orang yang menurut Bapak miskin, kasih aja nggak apa-apa. Bahwa ternyata dia kaya, itu nggak urusan kita. Contoh ya, ini saya cerita aja ini. Saya dulu itu beberapa tahun yang lalu itu ada langganan tukang becak. Ada langganan tukang becak yang pakaiannya itu lusuh, becaknya jelek juga. Nah, beliau menjadi sasaran mustahik sasaran zakat yang saya pegang lah ya. Itu saya kasih dia. Sampai satu saat, saya kan lagi dandan rumah gitu loh. Nah, terus bapak tukang becak ini datang ke rumah kan. Ketemu sama tukang saya itu, terus ngobrol kan, terus dia ngasih tahu ke kami, saya ngontrak di kontrakan beliau. Saya kaget, tukang becak itu ternyata punya kontrakan. Jadi ternyata tukang becak itu punya kontrakan. Usut punya usut, ternyata beliau itu bukan orang miskin. Tapi dibilang kaya juga enggak. Untuk dibilang miskin kayaknya berkecukupan gitu loh. Maka sejak itu beliau tidak menjadi mustahik yang saya daftarkan. Tapi setelah saya tahu, sebelumnya saya nggak tahu, tidak ada masalah. Kenapa? Ma'rufnya dia miskin, Pak. Pakaiannya kelihatan. Saya kan tidak mungkin meneliti sampai ke rumah-rumahnya. Tapi Allah memberitahu melalui Pak tukang tadi, ternyata dia ini bukan orang miskin. Dia orang yang walaupun tidak disebut kaya banget, tapi nggak kekurangan lah hidupnya itu, gitu loh Pak. Karena dia punya kontrakan beberapa pintu, dia juga punya usaha. Motornya nggak cuma satu, terus dia juga berkecukupan lah istilahnya. Sudah, berarti cukup. Saya nggak kasih lagi zakat dia. Tapi kalau sedekah nggak ada masalah, kalau zakat stop gitu. Berarti dia udah muzaki ya? Harusnya udah muzaki kalau menurut teori harusnya. Saya kira itu, Allah alam. So, lu punya kontrakan, sementara saya ngasih aja belum punya kontrakan, udah punya kontrakan. Bisa lagi itu sah ya Pak? Apa? Sah, tidak ada masalah Pak, karena itu ma'ruf. Iya. Maka saya ulang tadi, ma'rufnya orang Pondok Indah sama ma'rufnya orang Malaka Utara, Taman Malaka Utara beda. Ma'rufnya orang Brunei tentang miskin sama ma'rufnya orang kita beda. Gitu Pak ya? Sami-sami. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak, silakan. Apa tanah? Tanah nggak ada zakatnya Pak, kecuali ditanemin yang sifatnya tanaman itu wajib keluarkan zakatnya. Jadi tidak semua harta ada kewajiban zakat Pak. Ya, jadi saya ulang, Bapak tahu intan permata itu lebih mahal dari emas, tapi nggak ada zakatnya Pak. Cuma kalau nggak pernah sedekah kebangetan Pak. Kalau nggak pernah sedekah kebangetan. Satu, tahu kuda ya? Kuda itu lebih mahal dari kambing, tapi kuda nggak ada zakatnya Pak. Nggak ada zakatnya. Iya, kambing ada zakatnya malah. Sapi, rojokoyo itu ada. Rojokoyo itu ya bahimatul an'am itu ada zakatnya. Tapi jadi saya ulang ya, intan permata itu bukan Intan Novianti bukan, tapi intan permata itu itu lebih mahal daripada siapa tadi? Emas, tapi tidak ada ketentuan zakatnya. Ya, tapi kalau kita bicara zakat, memang tidak semua harta lantas kemudian ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gara-gara tanah berkembang di sana. Tanah nggak dizakatin. Tapi saya pikir dari Israel itu namanya Haritanu Sudirjo. Dia punya 4 hektar di daerah Pasar Santa Kebayoran Baru. Tanah di daerah Kebayoran Baru 4 hektar. Bisa dibayangkan ya. Nah, berarti kalau melihat definisi itu, tanahnya tidak dizakati berarti. Enggak malu sama Allah kira-kira. Ya makanya kalau nggak zakat, kalau memang nggak ada kewajiban zakat, tapi kalau nggak sedekah kebangetan, Pak. Itu loh. Tapi kan dia bukan muslim. Iya, kalau dia seorang muslim, memang tidak ada kewajiban zakat. Kita nggak boleh loh, Pak, mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya sementara agama tidak mewajibkan, tidak boleh. Nah, makanya terus kemudian kalau seorang muslim, ya sudah, maka tidak ada kewajiban zakat, yang nggak usah keluarin zakat. Tapi kalau nggak sedekah kebangetan gitu loh.
Kalau nggak sedekah kebangetan karena nggih. Ya zakat sedekah itu. Sedekah, ya, jatuhnya sedekah. Kalau sedekah malah bisa lebih banyak dari zakat. Kalau zakat kan 2,5%, sementara sedekah bisa lebih banyak dari itu. Makanya gini Pak, kejayaan umat Islam di masa lalu itu sebenarnya bukan hanya dari zakat, tapi juga dari wakaf, dari infak sedekah itu. Jadi tidak hanya dari apa? Zakat. Makanya ada istilah apa? Zis, zakat, infak dan sedekah. Bahkan ada ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak, Pak? Ya, kalau uang itu oleh para ulama dikiaskan dengan emas. Jadi uang oleh para ulama dikiaskan dengan emas. Emas itu wajib zakat itu ukurannya 20 dinar. 1 dinar itu beratnya kira-kira 4 gram lebih. 4 kali 20 berapa? Jadi 80-an gram atau 85 atau 90 gram. Itu kira-kira beratnya. 80 atau 85 gram lah. Lebih tepatnya itu 20 dinar, lebih tepatnya. Pokoknya 20 dinar, Pak. Lebih 86 ya. Ya, pokoknya 1 dinar itu 4 gram lebih. Makanya terus kemudian kalau mau ngeluarin zakat untuk uang itu dikiaskan dengan emas, dalam hal ini dinar. Dikiaskan oleh para ulama, itu dikiaskan. Nah, karena dikiaskan berarti kalau uang Bapak sudah setara dengan 85 atau 86 gram emas, sekarang emas lagi mahal. Berapa? Berapa? 900. Ya, biar gampang hitungnya 9 kali 9 berapa? 1 juta lah berarti ya. Ya 1 juta kali berarti 85 juta. Kalau uang Bapak mencapai angka 85 atau 86 juta misalnya, baru Bapak ada kewajiban membayar zakat 2,5% per tahun, setiap tahun. Kecuali kalau uang Bapak nggak berkembang, kayak pensiunan yang uangnya taruh di deposito karena takut habis. Kan nggak berkembang itu uangnya. Itu ada yang mengatakan zakatnya cukup sekali. Tapi ada pendapat yang mengatakan tetap selama mencapai haul dan nisabnya ya tiap tahun. Kalau Anda nanya saya sarankan sih tiap tahun dikeluarkan lah, insya Allah nggak akan berkurang kok, insya Allah. Malah barokah insya Allah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga